Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, para guru kami yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Malam ini kita lanjutkan kajian kita. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini kita bisa hadir. Apalagi suasana sekarang sudah masuk suasana Rabiul Awal. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya suasana Syawal ini mengingatkan kita kembali tentang suasana Rabiul Awal ini, mengingatkan kita kembali kepada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah penghulu segala alam. Berarti orang yang tidak senang dengan maulid, berarti dia tidak gembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid itu artinya lahir. Lahirnya Rasulullah. Diperingati enggak oleh Nabi? Disyukuri enggak? Disyukuri. Rasul puasa pada hari dia dilahirkan. Yaumal Itsnain. Nabi dilahirkan di hari Senin 14 Rabiul Awal. Dia adalah makhluk yang paling utama. Siapa yang bilang? Nabi. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini penghulu seluruh Bani Adam. Nabi yang mengatakan, Bapak Ibu. Dia bukan mengatakan penghulu umatku, tidak, tapi penghulu Bani Adam. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat, siapa penghulunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah ketika Mi'raj, ketika Isra, Rasul berhenti di Masjidil Aqsa. Sebelum Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, beliau menyaksikan di sana itu ramai orang, ribuan. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Maka Jibril mengatakan, inilah saudara-saudaramu yang diutus oleh Allah, para nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi, Pak? 125.000. Sebagian mengatakan 124.000. Jumlah Rasul 315 orang. Jumlah Nabi 124.000. Yang ada dalam Al-Quran 25. Itu pun kadang hafal, kadang enggak. 25 Nabi dan Rasul. Seluruh penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka wajar ketika Nabi Musa juga bercerita tentang Muhammad di Taurat. Di zaman Nabi Isa pun bercerita tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Semuanya bergembira. Kenapa Bani Israel tidak menerima? Karena Nabi terakhir itu bukanlah orang Israel. Dari 124.000 Nabi, Rasul, mayoritas orang Israel. Bani Israel. Mereka orang hebat. Tapi kenapa penutup Nabi itu bukan dari ras kami? Kenapa orang Arab? Maka orang-orang Israel tidak terima. Karena jarang. Mulai dari Nabi Ibrahim atau Abraham nikah dengan Sarah, lama tak punya anak. Sarah mengizinkan, bang, lama kita menikah tak punya anak, nikahlah abang dengan pembantu kita ini. Siapa pembantunya? Hajar. Nikah Ibrahim dengan Hajar, belum lama nikah hamil. Hajar pun hamil. Maka lahirlah seorang anak laki-laki, namanya Ismail. Sarah enggak senang. Akhirnya Hajar dibawa oleh Ibrahim ke sebuah tempat namanya Bakkah. Bakkah itulah Makkatul Mukarramah hari ini, lembah Bakkah. Itu panjang ceritanya di situ. Ketika Ibrahim meninggalkan, tinggal Hajar berdua. Ismail dengan Hajar. Ismail haus. Panjang cerita, cari air, maka muncul Safa Marwah. Akhirnya muncul pula air Zam-Zam. Ibrahim tidak di situ lagi, dia pulang ke Hebron, Palestina. Tinggallah Hajar dengan Ismail di lembah Bakkah tadi. 14 tahun Sarah pun hamil. Allah sayang kepada Ibrahim. Istri yang lama tak punya anak, menurut sejarah hampir umur Ibrahim itu 100 tahun. Sarah pun hamil, maka lahirlah anak bernama Ishak alaihissalam. Dari nasab Ishak inilah lahir bangsa Israel yang disebut dengan Yakub. Jadi nama lain dari Yakub itu Pak, Israel. Ishak, Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Istrinya 4. Punya anak 12 orang. Ada nama anaknya Benyamin, Ashur. Banyak itu. Ada 12 orang, saya enggak hafal. Tapi ada 2 orang anaknya dari istrinya Rahel, Benyamin dengan Yusuf. Satu Benyamin, satu Yusuf. Ini kakak, satu ayah, satu ibu. Yang 10 bersaudara tadi beda ibu dia dengan Yusuf dengan Benyamin. Maka inilah 12 suku Israel. Dari Nabi Yakub alaihissalam lahir anak 12 suku, inilah yang hadir sampai hari ini. 12 suku Bani Israel. Maka ketika Nabi Musa membawa Bani Israel, Allah mengatakan apa? Pukullah batu itu. Fanfajarat min husnata asyarata ainan. Keluar dari batu itu 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena suku Israel itu 12. Suku Israel 12. Itu panjang ceritanya. Sampai nanti Yusuf bermimpi. Apa mimpi Yusuf? Wahai ayah, bulan, bintang semua bersujud kepadaku. Kita persingkat. Apa kata Nabi Yakub? Hai Yusuf, jangan kau ceritakan ke saudaramu. Kalau sempat 10 orang ini tahu kamu itu bermimpi seperti itu, kamu akan dicelakakan oleh saudaramu. Tapi rupanya ketahuan juga, bocor. Maka yang 10 orang tadi permisi kepada ayahnya. Wahai ayah, hari ini Yusuf kami bawa main.
pergi berburu. Jangan, kata Nabi Yakub, kami jaga, dia kan adik kami, pasti kami jaga. Sampai di tempat berburu tadi, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ambil baju Yusuf, kasih darah domba, bawa pulang. Menangis-nangis dia. Ya, Yusuf tadi diterkam serigala, Zikbun. Mati diterkam serigala. Kami lalai wahai ayah, kami menyesal. Apa kata Nabi Yakub? Kalian termasuk orang-orang yang telah zalim. Karena Yakub tahu Yusuf tidak akan mati. Karena baju yang dibawa tadi berdarah, tapi nggak koyak. Kalau orang diterkam serigala itu kan sobek-sobek bajunya. Ini tidak sobek. Ketika Yusuf dalam sumur, datang penduduk Mesir ambil air. Ketika air tadi diangkat, yang dapat rupanya di tali tadi Yusuf, yang waktu itu kira-kira SD, bergantung di tali tadi. Apa kata orang tadi? Kita dapat rezeki. Apa rezekinya? Seorang anak. Kita apakan anak ini? Kita jual sebagai budak. Jadi Yusuf tuh pernah jadi budak. Dibawa ke Mesir. Yusuf dibeli oleh seorang orang kaya, menteri keuangan Mesir, namanya Aziz, Qitmir. Apa kata Qitmir kepada istrinya? Wahai suamiku, kita beli budak ini. Bisa kita jadikan pembantu, sekaligus bisa kita angkat sebagai anak. Atau panjang kisah itu. Rupanya Yusuf orang Israel, ganteng besarnya, ya, beda ras dia. Jadi Yusuf tadi besar, tampannya bukan main. Apa kata Al-Quran ketika itu? Ketika menteri tadi tidak ada di rumah, yang di rumah itu hanya Yusuf dengan istri menteri tadi. Namanya siapa? Zulaikha. Ini panjang kisahnya. Dalam Al-Quran disebutkan Zulaikha itu menutup 10 pintu. Pintu-pintu tadi ditutup. Tutup pintu, tutup semua. Digodalah Yusuf tadi, tapi Yusuf dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Ketika Yusuf lari, dikejar oleh Zulaikha, dipegang baju dari belakang, sobek bajunya, pintu terbuka, sang menteri pun datang. Tersobok bahasa Arab. Tatangkap basah. Apa kata menteri tadi? Ada apa? Dibawa ke persidangan. Zulaikha pintar, bukan saya yang salah, Yusuf yang salah. Kata Yusuf apa? Bukan saya yang salah. Siapa yang salah? Zulaikha yang salah. Terjadilah berdebat tadi Pak, antara Yusuf dengan Zulaikha. Karena Zulaikha ini orang kaya, istri menteri, yang salah siapa Pak? Yang masuk penjara? Yusuf. Tuh kan, kalau hebat dia nak masuk penjara, udah masuk dia sekarang. Kalau hebat dia nak masuk penjara dia. Istri yang tinggi-tinggi itu kan nak masuk dia. Udah penjara dia Pak. Udah ditahan ya. Lain pula ceritanya nanti itu. Jadi Yusuf, Zulaikha ini termasuk orang yang akhirnya beriman. Maka dalam doa itu sering kita dengar, Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ada orang nikah, salah satu doa populer kan itu tuh. Ya Allah, Pak Kua itu yang baca kan, setelah ijab kabul itu sah. Allahumma jama' bainahuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, kumpulkanlah orang ini sebagaimana engkau kumpulkan Adam dengan Hawa. Apa maknanya? Adam dibuang ke ujung sana, Hawa dibuang ke ujung sana. Adam nyari siapa Bu? Hawa. Hawa nyari siapanya Pak? Adam. Kumpulkan mereka seperti Adam dan Hawa. Kadang bapak tuh cuman tercampak ke Jakarta, lupa dia dengan Pekanbaru. Kan ada itu Pak. Jauh.
Kemudian ada doa lagi apa? Ya Allah, Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, kumpulkan orang ini sebagaimana engkau jadikan Yusuf dengan Zulaikha. Karena ketika Kitmir sudah wafat, akhirnya Yusuf menikah dengan Zulaikha. Jadi semuanya Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, semuanya orang Israel. Bani Israel. Ya, mereka sebut itu. Daud, David, Sulaiman, Solomon yang diperebutkan sekarang di Palestina itu. Tapi di akhir, siapa yang menjadi nabi akhir zaman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Adnan sampai ke atas sampai terakhir ke Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Berarti satu bapak beda ibu. Bapaknya Ibrahim, istri Hajar, lahir Ismail. Inilah yang turun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim inilah yang disebut dengan bapak agama. Karena dari dia semuanya. Dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi orang Israel tidak terima, kami dulu nabi-nabi. Tapi pas terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Itulah, dan Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Sayyidu Waladi Adam, penghulu dari awal, penghulu sampai akhir, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu-satunya yang bisa memberikan syafaat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tidak bisa dia memberi syafaat. Nabi Musa enggak bisa memberi syafaat. Yang hanya bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sejauh mana cinta kita kepada beliau? Ya. La yu'minu ahadukum, tidak dinyatakan beriman salah satu di antara kamu, hatta, sehingga kata Nabi, tuhibba ilayya, dia lebih mencintai aku, min walidihi, dari bapak ibunya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Itu Nabi mengatakan, tidak beriman kamu sehingga aku lebih kalian cintai dari ayah kalian, ibu kalian, daripada anak-anak kalian dan manusia sekalian alam. Maknanya apa? Orang yang pertama yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena Rabiul Awal tadi, makanya kita menyebut hal-hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kita ke kaji kita. Sampai mana kaji Pak Saleh? Ala lupa. Kita sederhana kajian kita. Babul wudu, bab wudu. Wudu ada 4 unsur. Pertama syarat wudu. Hafal Pak syarat wudu lagi? Syarat wudu ada 4 kemarin. Mudah-mudahan masih ingat. Unsur yang kedua, rukun wudu. Rukun wudu kemarin ada 6. Sudah kita kaji satu-satu. Yang ketiga, unsur dalam wudu, sunnah wudu. Banyak kemarin kan? Kalau tidak salah sampai 13 sunnah dalam wudu. Sekarang unsur yang keempat. Apa itu? Wa nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, jadi lengkap ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Yang pertama syarat wudu. Yang kedua rukun wudu. Yang ketiga
sunnah wudu. Yang keempat yang membatalkan wudu. Asbabun naqaqitil wudu arba'ah. Sebab-sebab yang membatalkan wudu itu cuma 4. Tidak banyak dah, Pak. Berapa, Bu, yang membatalkan wudu? 4 macam. Yang pertama, tayaqqunu khuruju syai'in ainan kana aw raihan. Keluar salah satu bentuk benda. Apa yang keluar tadi? Ainan, berbentuk nampak. Aw raihan, atau berbentuk bau. Ratban, padat. Ratban, basah. Aw jadan, atau kering. Dari mana keluarnya? Min ahadis sabilain, dari 2 jalan. Jadi halus bahasa fikih. Keluar sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Bahasa kitanya kubul dan dubur. Asal ada salah satu keluar, maka wudu batal. Itu hafal kita tuh, ya. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, maka itu dapat membatalkan wudu. Walau kana al-kharij basuran, walaupun yang keluar itu berbentuk daging, menurut mazhab Syafi'i batal. Keluar dia masuk lagi, batal itu. Basur itu istilah kita salasul baul. Ambayan, tapi dia sudah keluar, termasuk. Wa inda Malik lam yakun, menurut mazhab Maliki tidak batal. Kalau yang keluar itu dagingnya panjang, masuk lagi, itu tidak batal. Tapi menurut dalam mazhab Syafi'i, basuran dakhilat duburi, maka itu membatalkan wudu seseorang. Nah, itu yang pertama. Saya kira pemahamannya sudah paham bahwa yang membatalkan wudu yang pertama, keluar salah satu dari 2 jalan. Bentuknya meskipun angin yang keluar, tetap dia batal. Yang kedua, apalagi yang membatalkan wudu? Zawalul aqlin. Apa artinya, Pak? Hilang akal. Hilang akal kita, maka ketika itu wudu juga batal. Bisakran, dengan sebab mabuk, batal wudu. Au junun, gila. Au iqmaq, ayan. Tahu ayan, penyakit ayan, Pak? Sawan, ya. Akan hilang akal itu. Maka ketika itu juga wudu batal. Au naumun, ataupun tidur yang menyebabkan hilang akal. Apa dalilnya? Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, kata Nabi, maka hendaklah dia berwudu kembali. Wa kharaja bi zawalil aqlin an-nu'as. Tidak termasuk hilang akal ngantuk yang berlebihan. Jadi kalau Bapak ngantuk, wudu tidak batal, Pak. Seperti apa contohnya? Bala naqadah, maka dia tidaklah batal. Apa beda ngantuk dengan tidur? Disebutkan di sini. Wa alamatun nu'as sima'ul kalam falam yubham. Tanda-tanda ngantuk itu adalah mendengarkan perkataan orang, lam yubham, tapi tidak paham. Atau ngantuk. Kan ngantuk, dengar. Kayak Bapak kan ngantuk. Asal dengar kaji, Bapak tuh ngantuk dia begini, ya. Tapi ketika dipanggil sadar nggak dia? Langsung sadar. Langsung dia sadar. Jadi tanda-tanda ngantuk itu apa, Pak? Dia mendengar tapi sudah nggak paham. Kayak orang tidur ayam lah. Habis itu bangun. Coba apa yang disampaikan tadi? Dengar nggak? Dengar. Apa isinya? Nggak tahu. Itu ngantuk. Wudu tidak batal seperti itu. Maka seperti itu tidak membatalkan wudu. Yang batal wudu itu tidur.
La zawaluhu binaumin qa'idin. Tidur juga tidak membatalkan wudu selama qa'id alal maq'ad. Qa'id itu apa artinya? Duduk. Alal maq'ad, di tempat duduk. Selama bapak itu duduk di tempat duduk, maknanya mohon maaf, tidak pantat atau ekornya ini tidak berpindah sedikit pun, maka wudu tidak batal. Jadi lolok duduk Pak. Tidur kita tidur tapi duduk. Selama tidak berpindah maka wudu tidak batal. Paham Pak ya? Nah, paham. Apa contohnya? Wa ini istadadda lima lauzala saqata, seperti orang yang duduk sambil menyandar. Nah, kayak ibu kan enak tuh duduknya, atau apa kan enak Pak? Nyandar, tertidur. Pas bangun tidak berpindah tempat duduknya, maka ketika itu wudu tidak batal. Jadi bapak duduk umpamanya di situ, tertidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam langsung qamat. Kita terbangun, tengok berpindah enggak tempat duduk kita. Kalau tidak berpindah maka wudu tidak batal. Ada batal. Begitu. Wa yantaqidu wudu'a mumakkinat ba'da zawal. Orang yang berpindah tempat duduknya, maka ketika itu batallah wudunya. Batallah wudunya. Jadi itu tadi, batas tidur itu tadi. Jangan sampai pindah dari tempat duduk. Berarti sudah dua itu Pak yang membatalkan wudu. Yang pertama tadi keluar salah satu dari dua jalan, baik depan maupun belakang. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal disebabkan oleh bisa mabuk, majnun, gila, ayat dan lain-lain, kecuali orang yang mengantuk, maka ketika itu wudunya tidak batal. Wa salisuha massu farjin adamiyyin. Yang ketiga, batal wudu menyentuh, mohon maaf, kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Anak contohnya. Ibu anak cebok. Cebok paham Pak ya? Cucu cebok, kita wudu. Batal enggak wudunya? Batal. Kenapa? Menyentuh kemaluan. Kemaluan itu dua, baik kubul ataupun dubur. Maka ketika itu batal dia. Walau limayyitin, walaupun kemaluan jenazah, mohon maaf. Asal yang namanya kemaluan manusia, ketika dia disentuh maka batal wudu kita. Menyentuh kemaluan manusia itu batal dia. Ini kajiannya agak sensitif Pak. Apa itu kemaluan? Tidak usah kita bahas, karena di sini diterangkan betul yang mana. Maknanya apa? Yang terbuka itulah yang membatalkan. Mohon maaf kalau berkulit, kayak anak kan berkulit, maka dia tidak batal dia. Paham Bapak Ibu? Ain al-farji, itu yang dimaksud di situ. Ainnya tadi bukan samping ke samping, bukan atas ke bawah, tapi ainun, yang betul-betul pada tempatnya. Bukan pada yang lain. Ya, fikih ini harus jelas juga disampaikan. Cuma kalau kalimatnya di sini, multaqal manfaz wa min qubulil mar'ati farjaha. Kalau diartikan kan lain nanti Ustaz. Inilah maknanya. Wa multaqa syafarataha, tengah-tengahnya. Mohon maaf. Bukan bibir luar, tengah termasuk kubul tadi. Tengah kubul tadi. Itulah yang dimaksud dengan massun farji. Ya, massu farji adamiyyin, menyentuh kemaluan anak Adam. Ini yang dimaksud di sini. Naam, betul.
Yundabul wudu, disunnahkan berwudu min masinahul anah. Kalau yang disentuh itu anah itu selangkangan, maka ketika itu wudu disunnahkan. Tidak batal dia Pak, tapi mesti wudu. Selangkangan kan dekat-dekat itu. Nah, maka ketika itu kita sentuh, hendaknya dianjurkan lagi berwudu. Au batinil aliyah. Susah saya ngartikan nih. Yang dekat selangkangan itu, mohon maaf, pelir namanya tuh Pak. Buah pelir. Tepogang yang buah pelir itu wudu tidak batal. Tapi mesti sunnah diulang. Wudunya tidak batal. Nah, buah-buahnya tadi Pak, tepogang, maka wudu tidak batal. Wudunya tidak batal, tapi yang yundab seharusnya diulang. Nah, seharusnya dia diulang. Wudu tadi tidak batal dia. Wa sya'run nabat. Apa arti Ustaz? Lah sampai Ustaz tadi. Bulu-bulunya. Kalau tersentuh wudu tidak batal. Tapi sebagusnya apa tadi? Harusnya kita berwudu. Yundab di sini. Yundab itu bahasanya kalau bapak nak wudu, bawa solat tetap sah solatnya. Karena wudu tadi belum batal dia. Karena bukan farjinya, bukan ainnya tadi, tapi di sekitarnya. Maka hal itu tidak membuat wudu batal. Wa kharaja bi adamiyyin farjul bahima. Dengan ditentukannya kemaluan manusia, maka tidak batal menyentuh kemaluan binatang. Mana tahu bersihkan ayam, apapun yang terpegang dari ayam itu tidak akan membatalkan wudu kita. Bibatni kaffin. Harus Bapak ingat, kajinya harus sampai. Dengan apa dia disentuh? Dengan batni kaffin. Menyentuh itu dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan, bukan dengan yang lain. Kalau dengan yang kaki enggak batal dia. Betul-betul dengan telapak tangan. Apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi, man massa farjahu man massa zakaran falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka mestilah dia berwudu kembali. Apa itu batnul kaffi? Batnul rahatain. Yang dimaksud batnul kaffi, telapak tangan itu adalah telapak tangan, wa batnul asabi', jari sebelah dalam. Jari sebelah dalam. Wal mahrub ilaihima, termasuk tepian jari yang terhimpit. Iko Pak. Kalau gatal atau apapun tapi disentuh pakai ini, apa situ pakai ini, maka wudu tidak batal. Yang batal itu pakai ini. Nah, betul-betul batnil kaffin, betul-betul dengan telapak tangan ini baru dia batal. Kalau dengan punggung tangan tidak batal. Nah, dengan punggung tidak batal dia. Ya mana tahu kita cucu kadang-kadang kan malas megang diginiin pakai ini, maka wudu tidak batal, karena wudu itu batal dengan telapak tangan. Nah, inilah fikih itu. Jadi fikih itu harus jelas dia. Wabil basyarah, dan mesti dengan kulit. Kalau pakai alas, pakai apa namanya Pak? Yang dipakai dokter itu? Sarung plastik itu, bawa cebok. Tidak batal, karena tidak bersentuh dengan kelamin tadi. Dia memang harus dengan kulitnya tadi. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini yang menjadi banyak masalah kadang-kadang kan. Satu tadi apa? Keluar salah satu dari dua jalan, muka dan belakang. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, apa yang membatalkan wudu lagi? Warabi', talaqqi basyarat zakar wal unsa, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Bersentuh kulit laki-laki dengan
perempuan, maka itu akan membatalkan walau bila syahwatin, walaupun tanpa ada syahwat. Wa in kana ahaduma mukrahan au mayyitan, sekalipun salah satunya terpaksa atau salah satunya jenazah. Ibu wudu sentuh jenazah laki-laki, batal enggak wudunya? Batal. Paham Bu ya? Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan ada sambungannya. Yang mana yang batal tadi? Yang mana yang batal tadi? Bikibarin, kedua-duanya telah besar, anak kecil tidak masalah. La ma'a mahramatin, dan dia bukan mahram. Jadi syarat batal itu ada dua, Pak. Yang pertama, dia tidak anak kecil. Dia bukan anak kecil. Bapak wudu ada anak kecil salam, berarti itu tidak batal. Wala mahramat, dan bukan mahram. Bukan mahram dia. Mahram itu siapa? Yang haram dinikahi. Mahram itu ada 3 unsur di situ. Nasab, 1 keturunan. Yang kedua, musahirah, minantu mertua, mertua minantu. Ibu punya minantu laki-laki, anak perempuan. Ya, yang laki-laki tadi ambil wudu, ibu ambil wudu, dia salam cium tangan, wudu tidak batal. Itu namanya musahirah. Atau bapak punya anak laki-laki, nikah dengan perempuan. Perempuan itu kan minantu, Pak. Minantu tadi ambil wudu, bapak ambil wudu, dia salam cium tangan, wudu tidak batal. Kenapa? Mahram, dengan sebab musahirah, pernikahan anak kita dengan dia. Yang ketiga namanya ridha, satu susuan. Susuan, saudara sepersusuan, sama dia nyusu dengan ibu yang sama, maka ketika itu dia mahram. Wudu tidak batal. Pertanyaannya, Bu, suami istri batal atau tidak? Ibu, batal enggak suami istri? Kan mulai. Menurut Bapak batal enggak suami istri? Ini kan mazhab Syafi'i yang kita kaji. Batal karena dia bukan mahram. Tapi pas umroh mahram itu bukan mahram itu ini maksud. Jadi jangan salah paham nanti. Saya haji, dia mahramnya. Kalau mahram tuh haram hukum menikah, tidak boleh kita menikah kalau mahram. Ya, tidak boleh kita menikah dengan dia kalau mahram. Jadi 4 tadi. Nanti pembahasan sambung nanti lagi masalah bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan ini. Jadi 4 tadi kesimpulannya. Yang pertama, keluar salah satu dari 2 jalan. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan karena dalilnya dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan, maka batal wudu kamu. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu Isya sudah masuk. Tadi ada amanah, ada saudara kita yang terbaring sekarang di rumah sakit, Bapak Armen ya. Dan juga istri dari Bapak pengurus kita juga dalam keadaan tidak sehat. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah secepatnya, disembuhkan sedia kala, dan kita doakan yang terbaik. Ala hazinih al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri, karena yang kita kaji ini adalah kitab ya, Fathul Mu'in nama kitabnya. Kitab karangan dari mazhab, sebagian daripada mazhab Syafi'i. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.